Sudah dapat? Puji Tuhan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Mereka menghadap aku pada hari sialku, tetapi sekali lagi dengan tenang. 1, 2, 3. Mereka tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Saudara silakan duduk. Bersandar artinya bahasa Batak apa itu? Mangusade, ya, mangusade. Saudara tahu mangusade? Itu bersandar dia. Kalau capek dia cari tempat sandaran dia. Tentu tempat sandaran itu harus kuat. Kalau dia kuat tempat sandaran dia akan runtuh. Saudara-saudara, ketika saudara ada masalah, saudara bersandar ke mana? Sebagai anak Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menjadi sandaran dalam hidup kita. Alkitab berkata dalam Amsal 3 ayat 5, kita baca Amsal 3 ayat 5. Apa kata Raja Salomo katakan firman Tuhan? Amsal 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan, mengalami pasang surut kehidupan kita. Usaha kita baru mau maju, hancur lagi. Baru mau menanjak, usaha kita hancur lagi. Karena apa? Seringkali kita bersandar kepada akal dan otak kita. Saudara-saudara, saya mau katakan lewat firman Tuhan hari ini, seringkali kita alami gagal, tidak mengalami mujizat Tuhan, karena kita mulai menghitung pikiran hidup kita ini harus sesuai dengan keinginan daging kita. Tetapi Tuhan berkata kepada saudara dan saya hari ini, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Kadang-kadang pengertian kita tidak sama dengan pengertian Tuhan. Dalam hitungan Tuhan itu beda dengan hitungan saudara. Saudara-saudara, seringkali kita mengandalkan berpikir gini, wah, kalau saya berikan ini untuk gereja, apa lagi makan anak saya? Ini masa kopi ini nanti bagaimana kalau saya korban? Bagaimana kalau saya bayar perpuluhan? Bagaimana kalau saya berikan kepada hamba Tuhan? Saudara belajar dari janda Sarfat. Janda Sarfat itu ketika dia mendengar suara hamba Tuhan, dia lakukan walaupun hanya ada minyak dipuli-puli dan tepung hanya tinggal segenggam. Akhirnya anak yang dua itu tidak jadi dijual. Tadinya anaknya harus terjual, diambil orang untuk membayar utang. Tetapi ketika dia mendengar kepada Tuhan, dia berkata, janda ini berkata kepada Eli bahwa karena engkau adalah hamba Tuhan, maka jadilah perkataanmu seperti yang kau katakan itu. Saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus amini apa kata Tuhan. Jangan bersandar kepada pengalaman, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, karena Tuhan akan melakukan melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita ukur.
Saudara-saudara, walaupun saya berobat ke Penang, bukan itu yang menentukan saya sembuh. Tetapi yang membuat saya sembuh adalah kuasa Tuhan. Haleluya. Saya selalu merawat diri saya. Banyak orang merawat diri, banyak orang ke Penang, tapi sampai di Penang dia mati, saudara. Tetapi saya mengatakan, saudara, ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan melebihi apa yang kita pikirkan. Hari-hari ini adalah hari-hari krisis ekonomi. Bahkan pengamat-pengamat ekonomi sudah mulai marah sama presiden. Dikatakan ini baru krisis yang paling besar di Indonesia. Tapi saya lihat masyarakat yang Barat tidak ada yang krisis. Orang jualan semua laku. Jualan apa saja laku saya lihat. Semua orang berjualan itu laku. Karena apa? Itu pengamatan manusia. Karena saya lihat di Barat ini banyak orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan pelihara orang-orang beriman di Barat ini dengan caranya sendiri. Saya belum pernah lihat, sudah 20 tahun saya di Barat, belum pernah melihat ada orang lapar di Barat mati. Tetapi Tuhan pelihara macam segala macam itu cara Tuhan. Apa mau cari $1 lah, atau mau cari lidi lah, pokoknya cara Tuhan itu banyak memelihara saudara dan saya. Jangan dulu lagi kopek bawang lagi. Cara Tuhan pelihara kita. Itu sebabnya jangan ukur kuasa Tuhan dengan kemampuan pikiranmu. Jangan andalkan apa yang ada padamu. Saya katakan seperti saya khotbah Rabu kemarin di Kampung Beringin. Saya katakan semua yang ada pada kita ini adalah pinjam. Haleluya. Pinjam itu. Jadi jangan saudara pikir itu kau punya, kau andalkan. Mungkin kau punya mobil, kau punya uang, kau punya sawit. Tapi jangan sandar kepada sawitmu. Jangan bersandar kepada mobilmu. Jangan bersandar kepada uangmu. Satu kali itu bisa lenyap, Tuhan ambil dengan caranya sendiri. Tetapi ketika engkau bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan melebihi apa yang kau pikirkan. Bahkan Alkitab yang saya baca hari Kamis kemarin di tempat ini, anak cucunya tidak meminta-minta. Tuhan jamin anak cucu saudara. Bahkan kita tidak pernah akan hidup meminta-minta di hadapan Allah. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. 1, 2, 3. Ayo bacanya yang semangat. Jangan mau diberkati tapi loyo-loyo. Bagaimana? 1, 2, 3. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara-saudara, pengalaman Daud dari dia mudah ditolong oleh Tuhan. Sejak dia menjaga kambing domba ayahnya, dia tidak terpilih jadi raja, tetapi Tuhan menolong dia. Walaupun dia di tempat tersembunyi, Tuhan bilang Daud itu yang harus jadi raja. Saudara-saudara tidak perlu menonjolkan diri. Nanti Tuhan angkat saudara pada waktunya. Haleluya. Alkitab yang kita baca tadi itu pengalaman Daud itu dikatakan. Banyak orang menghadap aku pada hari sial. Saudara-saudara, ketika saya baru masuk tahun 2003 di Barat, banyak pendeta tak suka lihat saya karena dia pikir ini bahaya ini saingan ini. Betul saudara, saya baru 2 tahun di Barat, diadakan pemilihan Labuan Batu, terpilih saya jadi ketua Labuan Batu saudara. Waktu itu Labuan Batu masih 1 kabupaten yang 3 kabupaten ini, Labuan Batu Raya ini. Sampai ke Ledong saya, sampai ke Mahakusana saya, kawasan saya dulu. Saya ketua BGP, baru 2 tahun saya di Labuan Batu ini. Cara Tuhan mengangkat saudara, tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu cari muka, tidak perlu harus dilihat orang. Di tempat tersembunyi ada Tuhan yang melihat engkau. Engkau berdoa di kamar pun Tuhan lihat. Sebab itu jangan bersandar kepada pengertianmu. Mungkin saudara berpikir, saudara sudah berkorban, saudara bayar perpuluhan dilihat pendeta. Alhamdulillah, salamkanlah pikirnya. Itu enggak tepat saudara. Di sini ada kotak perpuluhan. Ini hidup ini saudara, ada Tuhan di sini. Karena ini siang malam saya doakan kepada Tuhan. Setiap orang yang memberikan persembahan ke kotak ini, saya katakan tidak akan miskin, pasti diberkati oleh Tuhan. Karena saya buat ini adalah karena Tuhan dan bukan karena keinginan saya. Walaupun belum pernah ini penuh saudara. Saya berdoa 1 kali dia penuh saudara. Saya berdoa ini penuh itu kalau tidak dibuka 10 tahun memang penuh dia. Aduh. Cuman sayangnya tiap minggu saya buka, saya perlu belanja kan. Saya perlu beli buku untuk baca. Saya juga perlu beli hamba-hamba Tuhan datang. Saya jamu makan. Nah itu sebabnya saya harus buka tiap minggu.
Walaupun demikian saya tidak pernah terlalu kecewa sama Tuhan. Karena saya pikir bukan dari petik ini, memang petik ini ada cara Tuhan. Tapi bukan dari petik ini saya hidup. Saya hidup dengan cara Tuhan, banyak sekali cara Tuhan menghidupkan saya. Saudara-saudara, sebagai pengalaman saya sebagai anak pendeta, saya boleh berbicara sekarang pengalaman saya bagaimana bapak saya itu merintis tahun 73 di Kampung Beringin dulu. Waktu itu kami hanya berdua, sama seperti saya dengan sekarang dengan si Gayus, kami hanya berdua di rumah. Mama saya waktu itu sama kakak saya, karena kami hanya dua anak bapak saya. Kakak saya satu di Blok Songo sudah tua, baru saya. Nah itulah. Kakak saya sama mama saya sekolah pendeta di Siantar waktu itu. Kami hanya berdua. Saudara tahu tidak ada makanan. Persembahan saya ini masih waktu itu masih anak-anak saya kelas 5 SD. Persembahan 25 rupiah. Saudara tahu 25 rupiah. 25 rupiah minyak lampu satu botol per botol dulu. Beli minyak lampu untuk teplok untuk lampu. Itu sampai saudara kalau pasang lampu itu hidup nanti besok batu udah hitam ini semua. Karena asapnya kan. Itulah yang saya alami. Pertama berintis di Kampung Beringin tahun 73. Dari Beringin kami jual semua harta peninggalan ibu saya. Ibu saya meninggal, banyak harta ditinggalkan, banyak ladang sawah saudara. Karena dulu ibu saya yang melahirkan saya bukan ibu yang saudara kenal. Ibu yang saudara kenal itu adalah ibu tiri. Tapi itu pun walaupun ibu tiri dia sangat baik sama saya. Ibu kandung saya meninggalkan harta. Karena ibu saya dulu itu toke sawit sudah, bukan toke sawit, toke getah. Di Tapanuli. Jadi punya toke getah dulu mama saya itu, banyak ladang kami Tapanuli. Akhirnya menikah sama mama saya, dijual itu semua, bangun gereja di Mangga 2 Tebing Tinggi. Nah begitu dijual semua, bangun gereja lagi Kampung Beringin. Hanya beli sawah 1 hektar saudara. Itulah hasilnya, bangun gereja Kampung Beringin, inilah perumahan Kampung Beringin ini. Itulah dibeli dari hasil harta orang tua saya semua. Bapak saya dulu sebelum pendeta pemain judi jahat dulu bapak saya ini. Mama saya katanya cerita orang dipukuli mama saya. Sehingga saya umur 6 bulan mama saya mati. Saudara, saya tidak kenal ibu saya sampai sekarang. Wajah ibu saya pun saya tidak bisa bayangkan karena saya baru 6 bulan. Mama meninggal mama saya. Meninggal mama saya di ladang, terkejut dia waktu dia mencangkul mau nanam ubi katanya, nanam ubi kayu di Tapanuli. Dia lihat ular panjang, kali dia sejak itu dia sakit akhirnya meninggal. Saya umur 6 bulan meninggal mama saya. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan pelihara saya sampai sekarang. Orang kenal saya di Indonesia saudara di GPD. Bahkan saya berteman baik dengan Epurus kita. Saudara tahu Epurus pimpinan gereja kita, ketua umum kita. Minggu kemarin dia bilang begini saudara. Itu sebabnya saya percaya ini bangunan akan selesai. Dia WA saya bilang, dia bilang, dia sebut nama saya. Dia bilang, Dik, nanti kalau udah pulih COVID ini, ekonomi nanti saya bantu lagi ya katanya. Dulu kita sudah pernah dibantu 17.500.000. Saya cuma bilang saya bangun, nggak minta saya. Iya Dik, kita rekening langsung gitu saudara. Saya berteman dengan orang-orang kaya biasa, saudara. Tapi saya tidak menyombongkan diri. Saya tidak andalkan mereka. Saya tidak bersandar kepada orang-orang kaya. Karena saya tahu orang kaya itu juga kalau tidak dijamah Tuhan hatinya, tidak berjalan. Haleluya saudara-saudara. Saudara ada orang kaya di Ekabara. Sampai pernah dia bilang sama jemaat kita, dia bilang, di Ekabara ini cuma pendeta yang nggak pernah minta dana ke sini katanya. Saya bilang saya bukan tipe minta-minta, karena saya manusia adalah dua saudara, tidak mau jadi beban bagi orang dan tidak mau minta-minta, tidak mau membebani orang. Itulah hidup saya. Saudara lihat hidup saya waktu saya sakit stroke, tidak pernah khotbah saya mengeluh, mengemis, meminta, bahkan belas kasihan dari saudara. Saya tidak pernah seperti orang cengeng-cengeng, karena saya bersandar kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan ketika saya hidup dalam kekudusan, Tuhan pasti pelihara saya, Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi saya. Kalau tidak ada orang, pasti Tuhan buka jalan dengan caranya sendiri. Saudara-saudara, saya pernah duduk tidak ada uang lagi. Duduk saya harus lunasi utang, tapi duduk saya, saudara, jam 10 malam saya tidak bisa lagi mencabut tidur saya. Orang Katolik sudah ada ketuk pintu. Tahun 2000 ini, Katolik dia kasih uang 2 juta saudara. Ini uang 2 juta tahun 2000 sudah mahal itu, sekarang 20 juta itu. Saudara bisa bayangkan orang Katolik, dia bilang begini. Jam 12 malam dia bilang, Ama, Oma perpuluhan nami katanya. Masa Katolik kasih perpuluhan sama saya? Karena waktu itu di Jakarta nggak ada jemaat yang kasih perpuluhan. Orang Katolik itu memperintahkan. Saya hanya pimpin persekutuan 2, ada persekutuan 2 LN namanya saya bentuk. Nah ibu ini salah satu anggota, dia ngerti perpuluhan lewat khotbah saya. Masa orang Katolik kasih perpuluhan, jemaat saya sendiri nggak kasih perpuluhan.
Itulah cara Tuhan, saudara. Kalau saya mengandalkan manusia, mengandalkan jemaat, saya tidak bisa hidup seperti ini. Saya katakan, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kepada pikiranmu sendiri. Mungkin engkau berpikir engkau pintar, engkau hebat, engkau lebih hebat dari teman-temanmu. Saya katakan akan Tuhan buat engkau lebih hebat dari yang kau pikirkan itu. Ketika engkau bersandar kepada Tuhan, caranya hanya satu, dikatakan ayat 7 Amsal 3 itu. Ayat 7. Saya ini ayat mas peninggalan bapak saya ini, saudara. Sudah 50 tahun lebih ayat ini tidak lupa sama saya. Saya sekolah kitab di sekolah kitab Batu Malang tahun 84. Bapak saya tidak kirim duit waktu ulang tahun saya. Pas hari ini ulang tahun saya, bapak kirim surat, ini ayat dikasih. Dan sampai hari ini ayat yang ditinggalkan bapak saya ini tetap hidup dalam hidup saya. Ayat 7. 1, 2. Kalau saudara mau berhasil ini, saudara. 1, 2, 3. Ini kuncinya kalau saudara mau bersandar kepada Tuhan. Jangan menganggap dirimu bijak, takut akan Tuhan. Haleluya. Jangan sok pintar, jangan sok hebat. Ada hamba-hamba Tuhan yang saya angkat melayani di gereja ini, dia pikir dia sudah hebat sekali, saudara. Dia pikir dia lebih pintar dari saya. Bahkan ada saya lihat gayanya seperti gaya apa yang di Google itu. Siapa saya bilang teman? Hardis. Ini Kristian. Bukan Henry Kristiani. Ya, dia gaya banyak. Saya catat memang, tapi saya catat bukan saya bodoh, saudara. Saya ini 8 tahun sekolah pendeta, masa saya bodoh? Gak mungkin. Saya ini ketua PGPI, saya ini anggota majelis daerah, saya juga pengurus PGPI Sumatera Utara. Banyak jabatan saya. Kalau saya tidak pintar, mungkin saya diangkat. Kalau saya bodoh, saudara. Cuman orang saja anggap saya bodoh karena saya senyum-senyum saya pikir. Tapi saya katakan saya tidak mengandalkan pikiran saya. Bagaimana cara Tuhan mengangkat saya? Saya katakan dulu saya sangat dihina di Labuan Batu. Saya mau katakan sekarang kedudukan saya jauh lebih tinggi dari pendeta-pendeta di Labuan Batu ini. Saya tidak sombongkan itu. Yang menyombongkan kadang-kala keluarga saya, istri anak-anak saya lebih sombong dari saya kadang-kala. Ini saudara, mengandalkan untuk mana-mana. Dia kasih tahu. Karena orang ini balas kebaikan saya, dia balas ke istri, ke anak-anak saya. Saya lihat terlalu mengandalkan saya itu, menganggarkan saya itu, keluarga saya yang bikin hancur, saudara. Kadang-kadang. Itu sebabnya saudara berhati-hati kalau berhubungan dengan keluarga saya. Jangan saudara kebobolan. Saudara pikir saudara apa itu? Saudara buat kepada keluarga saya sama dengan berbuat kepada saya. Saya lihat ini keluarga saya sudah memanfaatkan saya. Nah, hati-hati saudara. Dengan kata-kata yang manis dia akan menarik hati saudara. Padahal pikiran saya ingat saudara waktu bapak saya dulu 25 tahun lalu di sini, bapak saya masih hidup ini tinggi bapak saya dulu di situ. Saya bilang, saudara saya tidak mau pulang ke Ektabara karena bapak saya ini beda dengan saya bilang. Kalau bapak saya saudara salah 20.000 dia sudah senang, dia ketawa. Kalau saya enggak, saya tanya dulu dari mana uang 20.000 kau salamkan itu. Untuk apa tujuannya? Harus jelas. Karena setiap saudara yang berikan itu kepada saya tahu itu untuk Tuhan. Jangan sampai saudara memberi kepada saya untuk menyenangkan hati saya, untuk mendekatkan hubungan saudara dengan saya. Akhirnya dosa tidak dibicarakan lagi. Nanti kita sama-sama masuk neraka. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau kita sama-sama hidup saleh, sama-sama masuk surga. Haleluya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, kata Alkitab. Nah, saudara-saudara, Raja Daud ini memberikan teladan kepada kita hari ini. Dia berkata, banyak orang menghadap aku pada hari sialku. Saya mau tanya, kira-kira saudara, anak Tuhan ada sial enggak? Halo? Coba jawab, anak Tuhan ada enggak sial? Anak Tuhan ada sial enggak? Loh, menjawab itu aja lalu. Saya mau tanya sekali lagi, jangan bisu ya. Anak Tuhan ada sial enggak? Kok ada? Ada sialnya anak Tuhan. Ada. Buktinya mana? Ayat ini bilang. Daud bilang, pada hari sialku. Ada masa-masa di mana hari sial bagi kita. Pegang piring-piring pecah, pegang gelas-gelas pecah, nggak tahu apa sebabnya. Naik kereta malam-malam yang penting di
ditabraknya. Nah, ini kadang-kadang sial dia, panas dia. Kadang-kadang ada hari sial. Saya ceritakan di Kapuri, satu ketika ada seorang hamba Tuhan di Jawa Tengah, pendeta. Pendeta ini tinggal di pinggir rel kereta api saudara gerejanya. Dia malam minggu jam 4 pagi sampai jam 5 pagi dia sudah berdoa 1 jam. Berdoa buat pekerjaan Tuhan hari ini Tuhan. Berdoa buat jemaat, berdoa buat keluarga, berdoa buat pelayannya. Habis berdoa jam 2 dia jalan-jalan saudara. Jalan-jalan dia di pinggir rel kereta api. Dia jalan-jalan. Waktu dia jalan-jalan saudara, saya ambil sapu tangannya sambil jalan ya. Saya sudah lihat saya. Jalan-jalan dia saudara di rel kereta api. Tiba-tiba kereta api lewat. Rupanya ada yang minta ditampung di plastik. Waktu lewat pas bapak pendeta ini dibuang ini plastik. Kena mukanya sudah. Muntahnya tumpah sama mukanya. Padahal baru berdoa dia, baru amin dia, untuk Tuhan lindungi dia. Ternyata yang diterima muntah orang saudara. Nah saya mau tanya ini sial enggak? Nah bapak ini berpikir kenapa baru berdoa kok begini? Mungkin pikirannya ya hari sial. Daud sendiri seorang raja yang berkenan kepada Tuhan ada mengalami hari sial. Dan ketika dia mengalami hari sial, bagi Daud itu sebuah ujian. Mungkin Daud berpikir, Tuhan menginginkan saya supaya menunjukkan kepada siapa saya bersandar, kepada harta saya, kepada tentara saya, kepada pasukan saya, atau kepada kekuatan saya. Tetapi ketika Daud menyadari bahwa segala sesuatu ini datangnya dari Tuhan, lalu dia mulai tulis ayat ini. Dia berkata, ketika orang menghadap aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Saudara-saudara, ketika saudara menghadapi persoalan masalah penyakit, apapun persoalan mungkin ekonomi, uang kuliah anak, uang sekolah anak, ya penyakit ini seperti yang saya alami sekarang. Saya belum selesai penyakitnya, anak saya sakit ini tidak tahu sudah permanen sakit anak saya. Sudah hampir 2 tahun di rumah sakit. Saudara-saudara, tapi saya tidak menyandarkan kekuatan saya. Kalau dulu saya bisa bersandar kepada pengertianku, saya pikir gini, gampang dulu ya. Tahun 92 saya masih muda. 92 saya masih muda, saya baru umur berapa waktu itu? 92. Kalau saya lahir tahun 32 tahun ya, 31 tahun. Saya lahir tahun 61. 31 tahun itu saya masih kuat doa puasa 3 hari 3 malam. Apa yang tidak terjadi Tuhan bikin karena saya sungguh-sungguh doa puasa. Ginjal anak saya si Simon itu yang seharusnya dibuang di rumah sakit Harapan Kita sudah seharusnya dibuang di radiologi di Cipto, rumah sakit Cipto, gak sanggup Harapan Kita dibawa ke rumah sakit Cipto. Jakarta itu dekat-dekat saudara. Khusus anak saya dari Harapan Kita dibawa ke Cipto. Diperiksa ini anak harus dibuang ginjal kiri. Kalau enggak ginjal kanan akan jadi rusak. Saya pergi ke puncak ke Bogor, doa puasa 3 hari 3 malam bersama dengan teman-teman saya. Teman saya puasa itu sudah pada meninggal saudara. Saya masih hidup. Saudara-saudara, ketika saya alami itu saudara-saudara tahu saya tanda tangan itu harus diangkat, nggak apa-apa pasrah. Ternyata tidak jadi diangkat. Ketika dibedah di pinggangnya ini saudara, dokter itu, profesor dokter itu lihat ginjalnya bagus kembali, akhirnya dimasukkan. Dan sampai sekarang ginjal itu masih ada. Dan itu yang menjadi masalah sekarang saudara. Kenapa ini terjadi? Karena anak saya ini tidak bisa saya nasihati. Itu sebabnya si Gayus sering saya ingatkan, kalau bapak ingatkan jangan makan. Nah saudara-saudara, anak saya ini sudah tahu dia masalah ginjal. Yang menjadi masalah di rumah kami, kadang-kala saya persiapkan white coffee itu, Coca-Cola. Saya banyak beli, kadang-kala saya taruh di kulkas itu untuk tamu-tamu. Kadang-kala saya punya tamu-tamu terhormat supaya mereka minum bisa enak di rumah lah itu. Ternyata dihabiskan anak-anak saya. Kalau saya sudah masuk kamar beroperasi lagi gue, pokoknya sampai jam 2 malam main domila bisa habis satu tusuk dia. Nggak tahu, habis kopi, habis gula, habis semua, Coca-Cola pahit semua habis. Saya ingatkan nanti 3 minggu saya nggak dicakap saudara. Saudara tahu, kalau anak mendiam-diamkan bapak, saya diam aja sabar. Akhirnya sekarang dia terima akibatnya. Dia bilang, Pak, ampun saya Pak, ampun nggak lagi apa udah terlambat saudara. Nah inilah minggu ini paling parah ya, darah muntah darah ya saudara. Karena termositnya turun saudara-saudara. Tahu gulanya itu sampai 20. Orang gula normalnya itu 120, ini sampai 20 gulanya rendah. Akhirnya kemarin ditransfusi dia darah putih saudara untuk menaikkan gulanya. Baru bisa dia cuci darah.
Ini dia sudah kurus sekali, tinggal tulang dia ini sekarang. Tapi saya mau katakan jangan sampai terlambat. Anak saya ini dia pikir begini, gampangnya bapakku berdoa nanti sembuh, pikirnya salah dia, saudara. Dia pikir bapaknya bisa berdoa orang sakit, bisa sembuh dia. Akhirnya dia terima sendiri sekarang akibatnya. Saudara-saudara, jangan terlalu bersandar kepada apa yang ada pada kita. Haleluya. Satu kali bisa ada batasnya, bisa ada habisnya, saudara-saudara. Saya mengatakan kepada saudara, saudara mungkin berpikir gak pernah sakit, gak pernah alami apa-apa. Satu kali engkau akan alami apa yang saya alami. Tidak pernah saya pikirkan saya bisa seperti ini. Sebab dari muda saya anggap saya orang paling kuat, saudara. Berapa kali saya jatuh dari mobil, saudara? Dari saudara tahu bus itu sudah 3 kali saya jeduk kayak pemain jatuh. Tapi saya nggak apa-apa, saudara-saudara. Itu yang membuat saya kadang-kala saya sombong. Itu yang membuat saya stroke karena mengandalkan kekuatan saya. Ini peringatan penyakit saya ini kepada jemaat. Kenapa Tuhan izinkan penyakit ini saya alami di depan jemaat? Bukankah Tuhan mau mempermalukan saya? Tidak. Ini membuat pelajaran juga bagi saudara-saudara dan saya. Artinya jangan bersandar kepada pengertianmu. Jangan andalkan apa yang ada padamu, kekuatanmu, uangmu, mobilmu, sawitmu, semuanya serahkan kepada Tuhan karena itu milik Tuhan. Haleluya. Hari ini Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Akuilah Tuhan dalam segala urusanmu. Kalau ada masalah serahkan kepada Tuhan. Berdiam diri, tidak perlu ngoceh, tidak perlu ngomong kemana-mana. Haleluya. Tidak perlu ngomel. Jangan katakan gembala ini nggak suka sama saya lagi, nggak suka saya, lebih enak sama tante. Nah, kalau udah begitu, saudara berarti mengalih jumpa saya dengan istri saya. Saya nggak suka om ini ngomongnya sejak sakit, nggak enak. Tante itu enak, lembut-lembut. Mungkin ada maunya tante sama kau supaya kau salamkan dia upload. Nah, itu mungkin. Mungkin makanya saya bilang jangan salaman di pintu, salaman terus. Apa tujuannya? Nah, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini, jangan mengandalkan manusia. Haleluya. Jangan mengandalkan harta. Amin. Perlu saudara bangga. Nanti minggu besok saya akan khotbah tentang Lazarus, orang kaya dan orang miskin. Saya akan bahas itu bagaimana kehidupan kita di dunia. Orang kaya tidak berdosa, orang kaya tidak salah, tapi ketika kekayaannya itu diandalkan untuk kekuatannya, untuk mencari namanya, untuk merendahkan orang lain, itu yang masalah, saudara. Hari ini Tuhan berfirman kepada saya dan saudara, saya ulang-ulang sekali lagi dikatakan, banyak orang menghadang aku pada hari sialku. Saudara-saudara, akan ada hadangan-hadangan yang menghalang-halangi saudara akan maju. Apalagi kita tinggal di Republik Indonesia ini, seringkali jadi masalah adalah agama. Saudara beragama Kristen akan saudara dicekal di mana-mana. Saudara akan mengalami persoalan. Saya mengatakan sampai kapanpun, kecuali mujizat yang luar biasa, tidak akan bakal hebatnya, sehebat sekaya apapun orang Kristen tidak membantu, tidak akan bakal jadi bupati, saudara. Tidak akan bakal jadi bisa bupati. Kecuali ada mujizat berputar dunia ini. Nah, itu kan saudara. Presiden apalagi Indonesia, jangan mimpi. Memang Ahok itu hanyut dulu dibikin orang. Dia bilang, oh bangga dia pun saya hanyut dia. Dia mulai menganggarkan kehebatannya karena dia puji-puji dia. Dia angkat-angkat semua penjaga masjid, naik haji. Akhirnya dia mendemo dia, saudara. Itulah kalau orang sudah terlalu mengandalkan kekuatannya. Saya mengatakan kepada saudara, apalagi yang berbeda agama, saudara jangan terlalu dekat-dekat. Saudara harus menjaga diri, andalkan Tuhan terus. Kalau engkau bisa bergaul, tidak salah engkau bergaul, tapi jangan andalkan dia. Satu kali dia akan menjadi musuhmu, sama seperti apa yang dialami oleh Ahok. Marbut itu penjaga-penjaga masjid, dia naik masjid semua, naik haji semua. Akhirnya pulang haji dia di demo, saudara. Dia bilang kafir, lu kan usir Cina kafir. Nah ini yang kita alami di negeri ini. Akan banyak menghadapi engkau persoalan-persoalan, penyakit-penyakit, wabah-wabah, virus-virus itu. Tetapi saya sudah pernah baca bagi saudara Mazmur 91 itu dulu. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Tuhan akan melindungi saya dan saudara. Tuhan akan menolong kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika engkau menganggap dirimu hebat, engkau akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi ketika engkau merasa dirimu tidak ada apa-apanya, maka engkau perlu Tuhan. Lalu Tuhan itu yang akan mengangkat engkau, membuat engkau berhasil. Ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 sama-sama. Mari bangkit berdiri. Sambil berdoa. Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3. Udah lapar. Ayat 8. Nah, ini orang yang mengandalkan Tuhan. Terus. Yang daunnya tetap hijau, saudara. Daun saya tidak hijau lagi, karena buktinya tubuh saya tidak bisa saya donorkan lagi. Saya pernah bilang sama istri saya sayang sama anak saya ini. Udahlah, ginjal saya bagus kok dua-dua, dia bilang. Nggak bisa lagi kau stroke katanya. Berarti saya tidak hijau lagi, saudara. Sudah kuning saya ini. Nah ini. Nah sebab itu saudara masih hijau, saudara. Tuhan jamin hidupmu. Ayat 8 ini, saudara, garis bawahi Alkitabmu. Kalau engkau merasa sendiri, baca ayat ini ulang-ulang. Nah sebab itu bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Saudara harus jaga hati, karena hati kita ini seringkali licik. Hati kita ini sebentar berubah-berubah. Bisa kita sebentar senang sama gembala, bisa tak senang sama gembala. Entah gara-gara apa hatimu. Hatimu ini harus kau jaga. Ayat 9 kita baca. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Hatinya sudah membatu. Kalau hatimu sudah membatu, saya nggak bisa lagi. Saya angkat tangan, saudara. Tunggu Tuhan yang turun tangan nanti. Kalau saudara punya hati sudah membatu, nggak dengar lagi suara saya sebagai gembalamu. Alkitab berkata, domba-domba mengenal suara gembalanya. Kalau domba tidak kenal suara gembala lagi, itu sudah membatu hatinya. Saya tidak bisa lagi, tidak sanggup lagi. Apalagi saya sendiri sudah sakit. Tinggal Tuhan yang turun tangan. Ada dua kemungkinan kalau sampai Tuhan turun tangan. Syukur kita masih hidup. Tapi kalau Tuhan angkat langsung cabut, itu yang bahaya, saudara. Tidak ada kesempatan lagi bagi saudara. Nah sekarang inilah kesempatannya saudara berubah. Saudara renungkan firman Tuhan ini. Ketika engkau ada masalah, apa yang engkau andalkan? Kepada siapa engkau bersandar? Ketika engkau ada persoalan, tidak ada yang menolong engkau, kepada siapa engkau bersandar? Apakah engkau keliling dunia, keliling semua jemaat, engkau mengadu katakan, oh ini aku tidak peduli lagi gembala sama aku tidak bisa ditolong lagi. Gembala ini tidak ada kekuatan doanya lagi, sudah sakit-sakit ya justru. Apakah itu yang terjadi dalam hatimu? Mungkin selama ini engkau mengandalkan kekuatan gembala, atau mungkin engkau mengandalkan keuanganmu. Tapi ketika semuanya habis seperti Ayub berkata, aku tidak berdosa kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berfirman kepada saudara, ketika engkau tidak ada jalan keluar, datanglah pada Tuhan. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Ia akan seperti pohon di pinggir air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya selalu hijau, tidak akan khawatir masa kering, tidak khawatir masa persoalan, tidak khawatir masa penyakit. Dia akan tetap dalam lindungan Allah. Andalkan Tuhan dalam